warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Anissa Pratiwi, NIM 20110501001 dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMII, tentang penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional memiliki arti nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara ini menghitung apa yang diproduksi dalam satu tahun. Misalnya, menghitung pendapatan yang terhitung dari 17 Agustus 2019 sampai 17 Agustus 2020. Barang yang diproduksi berapa, semua dihitung secara nasional. Sedangkan dalam bentuk jasa yang diproduksi yaitu jasa transportasi, baik darat, laut, dan udara. Semua itu dihitung secara nasional. Pendapatan nasional memiliki 6 konsep, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yang kedua, pendapatan nasional produk atau GNP, yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Manfaat dari pendapatan nasional yaitu kita dapat mengetahui kemakmuran suatu negara, kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, kita dapat mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, kita dapat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, yang terakhir yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Ada 3 macam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun dengan rumus Y sama dengan P kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 begitu seterusnya sampai PN kali QN, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, Q adalah jenis barang. Kedua yaitu metode pendekatan pendapatan adalah menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah, R sama dengan sewa, I adalah bunga, dan P yaitu profit atau keuntungan. Terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurangi M. Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi, I yaitu investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X yaitu ekspor, dan M adalah impor. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara atau sedekah. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.